Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putra Dipurnama, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil kesimpulan dari materi ilmu dan strategi insani. Yang pertama, ilmu dan moral. Adapun arti moral dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin, yaitu mores yang berarti jamak dan dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik atau buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Selanjutnya, moral dalam istilah adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. Berdasarkan kutipan tersebut, dapat dipahami bahwa moral adalah istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai atau ketentuan baik atau buruk, benar atau salah. Jika pengertian etika dan moral tersebut dihubungkan satu sama lainnya, kita dapat mengatakan bahwa antara etika dan moral memiliki objek yang sama, yaitu sama-sama membahas tentang perbuatan manusia. Selanjutnya ditentukan posisinya apakah baik atau buruk. Etika dan moral artinya sama, tetapi dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada. Dalam kesadaran moral mencakup tiga hal. Yang pertama, perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan yang bermoral. Yang kedua, kesadaran moral dapat juga berwujud rasional dan objektif, yaitu suatu perbuatan yang secara umum dapat diterima secara universal, artinya dapat disetujui berlaku pada setiap waktu dan tempat bagi setiap orang yang berada dalam situasi yang sejenis. Yang ketiga, kesadaran moral dapat pula muncul dalam bentuk kebebasan. Selanjutnya, ilmu dan etika. Ilmu berasal dari kata alimah atau dalam bahasa Arab yang berarti tahu. Jadi ilmu atau sains secara etimologis berarti pengetahuan. Sains berasal dari kata scio, yang berasal dari bahasa Latin yang artinya tahu. Secara terminologis, ilmu dan sains punya pengertian yang sama, yaitu pengetahuan yang punya ciri-ciri. Ralph Ross dan Emma van den Haag menulis bahwa ilmu itu empirikal, rasional yang umum dan bertimbun, bersusun, serta keempatnya serentak. Muhammad Hatta menuliskan tiap-tiap ilmu adalah pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum kausal dalam suatu golongan masalah yang tabit ataupun kedudukannya tampak dari luar dan menurut bangunannya dari dalam. Adapun sifat-sifat ilmu, yang pertama empiris, yang berarti kesimpulan yang didapatnya harus dapat ditundukkan pada verifikasi panca indera manusia. Yang kedua sistematis, yang berarti fakta yang relevan itu harus disusun dalam suatu kebetulan yang konsisten. Selanjutnya umum, harus dapat dipelajari oleh setiap orang, tidak bersifat esoterik. Yang keempat, akumulatif, kebenaran yang diperoleh selalu dapat dijadikan dasar untuk memperoleh kebenaran yang baru. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, dalam bentuk tunggal yang berarti kebiasaan. Etika merupakan dunianya filsafat, nilai, dan moral, yang mana etika bersifat abstrak dan berkenaan dengan persoalan baik atau buruk. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa etika adalah, yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, terutama tentang hak dan kewajiban moral. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan masyarakat. Selanjutnya, tanggung jawab ilmuwan. Tanggung jawab ilmuwan terdiri dari tiga, yaitu yang pertama, tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial ilmuwan adalah suatu kewajiban seorang ilmuwan untuk mengetahui masalah sosial dan cara penyelesaian permasalahan sosial. Beberapa bentuk tanggung jawab sosial ilmuwan yaitu: pertama, seorang ilmuwan harus mampu mengidentifikasi kemungkinan permasalahan sosial yang berkembang berdasarkan permasalahan sosial yang sering terjadi di masyarakat. Yang kedua, seorang ilmuwan harus mampu bekerja sama dengan masyarakat
yang mana di masyarakat tersebut sering terjadi permasalahan sosial sehingga ilmuwan tersebut mampu merumuskan jalan keluar dari permasalahan sosial tersebut. Yang ketiga, seorang ilmuwan harus mampu menjadi media dalam rangka penyelesaian permasalahan sosial di masyarakat, yang mana masyarakat Indonesia yang terdiri dari keanekaragaman ras, agama, etnis, dan kebudayaan sehingga berpotensi besar untuk timbulnya suatu konflik. Yang kedua, tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral tidak dapat dilepaskan dari karakter internal dari ilmuwan itu sendiri sebagai seorang manusia. Ilmuwan hendaknya memiliki moral yang baik sehingga pilihannya ketika memilih pengembangan dan pemilihan alternatif, mengimplementasikan keputusan, serta pengawasan dan evaluasi dilakukan atas kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan sesaat. Moral dan etika yang baik perlu kepekaan atas rasa bersalah, kepekaan atas rasa malu, kepatuhan pada hukum, dan kesadaran diketahui oleh Tuhan. Ilmuwan juga memiliki kewajiban moral untuk memberi contoh objektif, terbuka, menerima kritik, menerima pendapat orang lain, kuku dalam pendirian yang dianggapnya benar, berani mengakui kesalahan, dan mampu menegakkan kebenaran sehingga ilmu yang dikembangkan dengan mempertimbangkan tanggung jawab moralnya sebagai seorang ilmuwan dapat memberikan kemaslahatan bagi manusia dan secara integral tetap menjaga keberlangsungan kehidupan lingkungan di sekitarnya serta dapat terjaganya keseimbangan ekologis. Yang ketiga, tanggung jawab etika. Kemudian tanggung jawab yang berkaitan dengan etika meliputi etika kerja. Seorang ilmuwan yang berkaitan dengan nilai-nilai dan norma-norma moral, yaitu pedoman, aturan, standar, atau ukuran baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kumpulan asas atau nilai moral, kode etik, dan ilmu tentang perihal yang baik dan buruk. Adapun peran dan fungsi ilmuwan dalam masyarakat juga perlu diperhitungkan karena ilmuwan merupakan orang yang dapat menemukan masalah spesifik dalam ilmu. Selain itu, ilmuwan juga pula terbebani oleh tanggung jawab. Tanggung jawab yang diemban oleh ilmuwan meliputi tanggung jawab sosial, moral, dan etika. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah mengenai pelanggaran etika ilmiah yang wajib dihindari oleh para ilmuwan adalah fabrikasi data, falsifikasi data, dan plagiarisme. Itulah tadi hasil ringkasan dari materi ilmu dan strategi insani. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.